Perkenalkan, nama saya Novia Monica. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 3 Prodi Hospitality dan Pariwisata. Hari ini saya akan membahas mengenai lompong sagu. Mulai dari cara pembuatannya dan bahan-bahan apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk membuat lompong sagu. Tapi sebelum itu, saya akan menceritakan sedikit sejarah dari lompong sagu itu sendiri. Lompong sagu merupakan warisan kuliner Indonesia yang legendaris yang berasal dari pesisir pantai pecinan Pariaman, Sumatera Barat. Lompong sagu ini sangat terkenal di bagian masyarakat Minang dan Aceh. Saking populernya, pada era 1960-an, sempat ada musisi yang membuat lagu mengenai lompong sagu. Tapi yang namanya zaman pasti akan ketinggalan dong ya. Nah, ini juga berlaku bagi lompong sagu. Ketimbang pada zaman dulu, pada zaman sekarang, lompong sagu itu sudah sangat susah untuk ditemui, atau bahkan sudah dianggap hampir punah karena memang susah ditemui. Kalau kita berkunjung ke Aceh, mungkin ada beberapa penjual yang akan menjual, tapi itu pun termasuk langka. Nah, kalau kita ingin melestarikan makanan khas Indonesia, kita bisa membuatnya sendiri loh di rumah. Nah, untuk lompong sagu sendiri, kita hanya memerlukan bahan yaitu tepung sagu, gula aren, santan, kelapa parut, pisang kepok, dan daun pisang. Nah, untuk cara-caranya sebagai berikut. Pertama-tama, kita potong pisang kepok, dipotong kecil-kecil, lalu dicampur dengan tepung sagu, kelapa parut, santan, dan gula aren. Setelah itu, bungkus adonan tersebut dengan daun pisang dengan kedua ujungnya dijepit dengan lidi lalu dipanggang di atas bara. Ataupun bahan bakar lainnya seperti arang ataupun sabut kelapa. Jika nggak punya bahan bakar tersebut, kita bisa menggunakan oven dan cukup dipanggang selama 5 hingga 10 menit saja. Tapi jika nggak punya oven juga, jadi kita bisa membakarnya di atas kompor. Nah, jadi gimana sih kalau kita ingin melihat lompong sagu itu sudah matang? Jadi di sini ada dua cara untuk melihat lompong sagu itu matang. Pertama, dengan melihat warna daun pisangnya. Jadi warna daun pisangnya itu di beberapa titik akan berubah menjadi kecoklatan. Kenapa bisa menjadi kecoklatan? Karena di sini adonan akan mengeras karena sudah menyatu dan terpanggang, makanya dia berubah menjadi coklat. Terus kedua, yaitu dengan aroma harum yang dikeluarkan dari lapisan daun kulit tersebut. Nah, untuk cita rasa dan teksturnya sendiri, lompong sagu memiliki cita rasa manis, renyah, dan gurih. Sekarang saya akan membahas sedikit sejarah dan karakteristik bumbu dan rempah yang terdapat pada lompong sagu. Saya hanya akan membahas dua, yaitu tepung sagu dan santan. Sagu adalah makanan pokok bagi warga Indonesia yang tinggal sebagian besar di wilayah Indonesia bagian timur, mulai dari Maluku, Papua, bahkan Nusa Tenggara. Sagu berasal dari Maluku dan Irian, karena itu sagu mempunyai arti khusus sebagai bahan pangan tradisional bagi masyarakat setempat. Tetapi, hingga saat ini, masih belum ada data yang pasti yang mengungkapkan kapan mula sagu dikenal. Diduga, budidaya sagu di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat, sama kononnya dengan pemanfaatan kurma di Mesopotamia. Tetapi, menurut Ong 1977, sagu sudah dikenal sejak tahun 1200, berdasarkan data yang di dalam tulisan Cina. Misalnya, Marco Polo menemukan sagu di Sumatera pada tahun 1998, dan pabrik sagu di Malaka sudah tercatat pada tahun 1416. Terus kedua, sekarang saya akan membahas tentang santan. Santan adalah cairan yang diperoleh dengan meremas atau secara mekanis menekan daging kelapa parut dengan air panas sehingga cairan putih yang kaya serat
Tetapi sampai saat ini di daerah asal tanaman belum dipastikan. Ada teori yang mengatakan bahwa penemuan tanaman kelapa sudah dikenal di India pada permulaan Masehi, dan diperkirakan tanaman tersebut sudah ada sejak 500. Ada juga teori yang mengatakan bahwa kelapa hanya berasal dari kawasan Amerika Selatan dan tidak mempunyai hubungan erat dengan kelapa yang terserat di Asia. Untuk Indonesia sendiri, pembudidayaan kelapa sudah berlangsung minimal 100 tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya relief pohon kelapa Candi Borobudur. Nah, sekarang kita akan masuk ke pesan dan kesan dari saya. Pesan dan kesan dari saya adalah mari kita melestarikan kuliner yang ada di Indonesia agar tidak mengalami kepunahan, serta memperkenalkan makanan Indonesia ke masyarakat luar hingga ke mancanegara. Sekian dari saya, terima kasih. Sumatera Barat memiliki ragam jenis makanan khas yang sangat lezat, salah satunya lompong sagu. Dijajakan di kawasan Bypass, setiap harinya pedagang dapat menjual lompong sagu hampir 300 buah. Satu buah lompong sagu ini dijual Rp2.000. Diakui penjual, penikmat lompong sagu juga datang dari luar provinsi Sumatera Barat seperti Batam. Telah ada sejak puluhan tahun yang lalu, tentunya menjadikan lompong sagu salah satu kuliner unggulan. Bahkan generasi muda pun masih menyukai makanan yang terbuat dari campuran sagu, pisang, kelapa, dan gula merah. Anak-anak muda kenal lah Bu sama makanan? Kenal, ingin tahu. Ada yang nggak kenal kan, ada yang kenal. Banyak kan anak-anak kuliah kalau umumnya lebih tak umum itu. Tapi bisa lompong sagu kan, ada yang diajak pulang kampung. Kalau ingin pulang kampung, ada pulang kampung mau kirim ke Tojong kan. Kalau Kak Mas Ibu kirim lompong sagu Ibu nanti Bu ada di luar kota dulu? Ada ke Batam, Jakarta, Batam yang punya ngacung kan. Itu gimana? Kalau misalnya lagi pengen aja beli gitu. Emang nggak suka lompong sagu ya? Lumayan sih, enak. Tahu lompong sagu tuh sejak kapan? Baru juga sih, sejak kapan ya? Pokoknya baru lah. Selain lompong sagu, kedai di kawasan ini juga menjajakan palai bada, palai lado, lapek sagan, dan raki ikan. Fajriati Anissa, Padang TV.